aja alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya, mana sekretaris? Sabila, apa hari ini hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah sekarang hadir semua ya. Nah selanjutnya pada kesempatan ini di awal semester baru yaitu semester genap, Ibu akan mengawali dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah suatu pendekatan untuk menciptakan kondisi disiplin positif. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini nantinya akan dibuat oleh kalian semua. Keinginan rasa nyaman, aman di kelas itu bagaimana supaya kita enak dalam pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu keinginan-keinginan yang dibuat oleh kalian dan harus diikuti apa yang sudah dibuat oleh kalian. Itu ya. Keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kalian ketahui apa itu nilai kebajikan? Coba siapa yang tahu? Ya, ayo apa? Karena nilai kebajikan itu menghormati sama manusia, sama teman, jadi saling main lah, tidak menghina satu sama lain, tidak mencaci maki dan tidak melihat kekurangan seseorang lalu direndahkan. Bagus, Khairul. 100 buat Khairul ya. Jadi kita harus saling menghargai ya dan saling menghormati. Tepuk tangan untuk siapa lagi yang mau menyebutkan? Ya, siapa namanya? Regina. Apa yang menurut Regina harus diyakini di kelas ini apa? Peduli dan empati pada orang lain. Bagus, Regina. Nah, itu salah satu dari dua perwakilan adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini dan harus kita terapkan di kelas kita 11 MM1. Nah, untuk lebih jelasnya, karena ini kan banyak ya, ini baru 2 orang yang tadi menyebutkan. Nah, sekarang kita buat kesepakatan dari semua teman-teman, semua rekan-rekan yang lain. Caranya kita ambil suara dengan Ibu akan membagikan ini. Jadi kalian tuliskan sesuai pendapat, pastinya yang lain berbeda dengan Khairul dan Regina. Ya, bisa tuliskan di sini. Keren. Nanti yang ditempelnya di belakang.
menghargai teman, lalu menghormati dan menghargai teman. Itu satu level nggak? Sama ya. Jadi sepakat semuanya? Ya, bisa digabungkan menjadi menghargai dan menghormati teman atau orang lain ya. Bisa orang di kelas, bisa pun di luar, teman di luar ya. Nanti kita sudah memiliki satu kesepakatan, yaitu menghargai dan menghormati orang lain, gitu ya kesepakatannya. Yang pertama. Yang kedua, ini dari siapa ya? Datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jadi ini datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini artinya nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab, datang ke sekolah dan dalam mengerjakan tugas. Nah, itu nanti ditulis ya, kesepakatan kedua. Sepakat semuanya ini? Sepakat. Ya. Sini yang ini udah, ini saling menghormati sama, ini selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini ya, ini harus ditulis dan disepakati bahwa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Komitmen ya, keyakinan kelas. Lalu selanjutnya peduli dan empati pada orang lain. Nah ini nilai kebajikannya empati dan peduli. Kalian harus tanamkan dari sekarang ya. Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 ya. Lalu selanjutnya ini tadi udah kelas nih. Kelas yang bersih, aman, tentram dan tekun. Bukan tekun mungkin ya. Kelas yang bersih dan nyaman mungkin ya. Kelas yang bersih dan nyaman gitu. Lalu selanjutnya ini selalu menjaga kebersihan, berarti sama tadi ya, mirip ya. Disiplin belajar tepat waktu udah sama tadi ya. Mengumpulkan tugas sudah sama. Menjaga kerapihan, kesesuaian dalam berpakaian. Kan dari Senin sampai Jumat kalian tahu seragamnya harus apa? Ya, nah ini harus menjaga kerapihan. Kan kalau seragam sama semua enak ya dilihatnya ya. Nah itu. Lalu bertanggung jawab, tidak membuli. Nah ini ya. Tadi ini tidak membuli masuk saling menghargai dan saling menghormati nggak? Masuk ya, berarti sudah terangkum di sini ya. Tadi ada berapa? Dapat berapa keyakinan kelasnya? 4. Ya, 4 atau 5? Ya. Nah kita ulangi. 1, menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, disiplin tepat waktu ya, datang tepat waktu. Lalu selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti ini tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Itu tanggung jawabnya yang di garis bawah ya. Lalu ini berpakaian sesuai dengan datang berpakaian ya, berpakaian sesuai dengan ketentuan ya. Nah itu jadi nanti kita buat dibentuk, ditulis secara tertulis ya. Nah ini ibu udah siapkan ini, udah siapkan, silakan kalian buat ini di sini. Jadi ini ditempel tadi 5 kesepakatannya sudah kalian buat, kita sama-sama tadi kita buat di sini, dituliskan, ditempelkan di dinding sehingga akan selalu mengingatkan kalian. Ya, sudah sepakat tadi dengan 5 keyakinan yang tadi? Sudah. Ya, silakan sekarang secara berkelompok ya, ini barang-barang untuk mengerjakan.
Perkenalkan, nama saya Tina Talisa dari kelas 11 TKJ 2. Refleksi dari keyakinan kelas adalah berharap dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat, kami bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai keinginan dan kesepakatan kelas, dan belajar menjadi aman dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang sudah meluangkan waktunya berada di sini untuk mendengarkan diseminasi yang sudah saya peroleh selama 2 bulan ini. Sudah menyelesaikan 4 modul, di mana modul terakhir ini terangkum di judulnya budaya sosial. Nah, ini saya ditugaskan atau berkewajiban menyampaikan apa yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke materi yang sudah saya rangkum dari modul 1 sampai modul 4, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini budaya positif ini alangkah dan sudah seharusnya diterapkan di sekolah masing-masing. Langsung saja, yang pertama yang saya sudah pelajari di modul pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Marilah kita sama-sama diingatkan lagi tentang teori filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, karena ini tokoh pendidikan ya yang mengilhami dunia pendidikan di Indonesia. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara ini, seorang pendidik harus memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa itu kodrat anak atau kodrat siswa? Kodrat anak yang dimiliki adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat atau bentuk atau lingkungan di mana anak tersebut berada. Karena berbeda di lingkungan pedesaan, di lingkungan perkotaan, tentunya akan berbeda latar belakang. Nah, ini dinamakan kodrat alam. Lalu yang kedua, kodrat zaman. Nah, ini berkaitan dengan isi dan irama. Jadi disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut berada atau lahir atau pendidikannya berada di zaman mana. Nah, ini disesuaikan yang namanya kodrat zaman. Lalu selanjutnya, menurut KHD juga, seorang pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Coba kita pahami, kita pendidik diibaratkan seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi anak kurang berkualitas, tapi kalau lahannya, tempatnya bagus, maka akan menghasilkan yang bagus. Demikian sebaiknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Paham mungkin Bapak Ibu ya? Nah, ini kita sebagai pendidik diibaratkan seorang petani. Jadi intinya berada di kita ya,
di seorang pendidik. Di sini di seorang petani. Kunci utamanya kalau di kita pendidikan di seorang pendidik. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai dan peran pendidik. Nilai-nilai pendidik itu salah satunya berpihak pada murid. Jadi kita berorientasi pada murid. Apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah murid. Kalau di kelas mungkin pembelajaran berorientasi kepada siswa, teacher center, student center sekarang ya. Jadi dua arah, tidak kita hanya berbicara saja, tapi anak harus dilibatkan langsung. Dan tentunya berpihak pada murid ini termasuk kita datang tepat waktu, juga keluar tepat waktu ya Ibu ya. Nah itu berpihak pada murid artinya. Lalu kita juga harus mandiri, artinya kita tidak tergantung kepada harus disuruh saja sama kebijakan sekolah, tapi kita juga harus berinisiatif mandiri dalam pengembangan diri. Lalu reflektif, nah kita sekarang harus mencoba reflektif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Artinya kita minta pendapat siswa-siswa apakah pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah diterima oleh anak-anak atau belum. Nah mungkin itu suatu koreksi bagi kita. Dan juga ke teman-teman, ke rekan-rekan juga kita saling sharing apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, itu sebuah refleksi. Lalu berkolaboratif. Nah, ini tentunya sangat disarankan sekali kita harus adanya kerjasama, saling bekerja sama dalam pengembangan diri dan pembelajaran, kemajuan dalam pembelajaran. Lalu inovatif. Karena tadi sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan kebutuhan anak sekarang bahwa kita selanjutnya inovatif. Nah ini tantangan kita sesuai kebutuhan anak di kodrat zaman, bahwa kita harus pengembangan diri terus, tidak hanya ilmu kita didapatkan pada zaman tahun keberapa. Nah sekarang zaman pendidikan sekarang berbeda, sehingga kita harus berinovasi dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Selanjutnya peran pendidik. Nah peran pendidik ini menjadi pemimpin pembelajar. Jadi tadi berhubungan dengan inovasi, berarti kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Saya menyarankan kepada rekan-rekan, ayolah kita mumpung masih ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak ini. Selagi ada kesempatan kita ikuti, karena ini kesempatan istilahnya dikasih tempat ruang oleh pemerintah untuk menjadi guru pembelajar. Lalu menjadi coach bagi murid dan rekan guru lainnya. Nah ini tentunya kita tidak hanya tadi berhubungan dengan nilai guru berpihak pada murid, kita harus tidak hanya berceramah di kelas, tapi harus menjadi coach, pelatih bagi murid dan juga rekan-rekan guru lainnya. Lalu mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi di kelas anak-anak itu harus belajar juga, selain pengetahuan harus bagaimana menjadi kepemimpinan murid tersebut. Lalu membentuk komunitas praktisi. Pastinya di sini setiap mapel sudah punya komunitas praktisi minimal MGMP di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah ini harus dibangkitkan lagi ya untuk peran sebagai pendidik. Selanjutnya visi perubahan. Nah tentunya sesuai dengan kodrat zaman tadi, perubahan harus ada di dunia pendidikan, harus menuju pada suatu titik, yaitu memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Nah ini intinya. Menurut EPAN 2001, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah ini hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaannya dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Selanjutnya budaya positif. Ini pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi perubahan sekolah, strategi penumbuhan lingkungan yang positif.
Selanjutnya, nah ini dimulai budaya positif ini dimulai dari paradigma, dari stimulus respon. Kita kan, saya pribadi, jadi kalau ada hal-hal itu langsung stimulus respon ya. Nah, harus berubah sekarang kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat apa perbedaannya. Misalnya stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Tetapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi siswa berperilaku jelek atau salah menurut kita itu punya tujuan. Apa tujuannya? Nah, kita cari latar belakangnya. Itu mungkin ke situ ya. Jadi jangan melihat sesuatu dengan kesalahan, tapi perilaku itu pasti ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus. Tapi kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kembali ke kita, jangan ke orang lain ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi jangan sekali-kali mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi banyak alternatif lain yang bisa dibuat secara bersama-sama, secara kolaborasi. Model berpikir menang kalah. Nah, kalau teori kontrol kita harus menang-menang, sama-sama ya, win-win solution. Itu jadi kita sekarang harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini minimal ke pribadi masing-masing ya Bapak Ibu. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali dengan penerapan disiplin di sekolah kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi dari disiplin diri tentunya bisa mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi lingkungan positif, budaya disiplin diri, maka akan tercipta dari kita mengontrol diri ya. Selanjutnya, disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka yang bisa bertanggung jawab. Ya, pastinya disiplin diri berarti orang yang bertanggung jawab. Yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi punya di gambarannya punya nilai-nilai kebajikan tentunya ya. Yang disiplin diri, yang bertanggung jawab berarti punya nilai-nilai kebajikan. Nanti kita lihat nilai-nilai kebajikannya apa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi diupayakan motivasinya muncul dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebetulnya ada enam lembaga yang mengeluarkan, tapi saya cantumkan 2 saja dari Kemendikbud. Ini profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Nah, kalau menurut saya pribadi ini bukan untuk siswa saja, tapi tentunya untuk guru-guru dulu ya. Guru-guru dulu baru ke siswanya, otomatis nantinya. Lalu dari AIBO Primary Years Program mengeluarkan
Jadi nilai-nilai kebajikannya itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai yang harus muncul baik di kita sebagai pendidik dan juga otomatis nanti ke pendidik, ke anak-anak kita, ya. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi muncul karena menghindari hukuman misalnya, ya. Nah, itu motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, siswa nurut sama kita karena misalkan kita diiming-imingin hadiah, itu berarti muncul motivasi eksternal dari luar, menurut kepada kita, ya. Tetapi yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan, ini motivasi internal atau intrinsik yang kita harapkan, baik dari gurunya ataupun mungkin tentunya dari semua siswa. Kita memunculkan motivasi internal atau intrinsik. Kalau motivasi eksternal itu pengaruhnya sedikit dan berjangka panjang pendek. Tapi kalau dari diri sendiri, dari dalam hati, dari keyakinan sendiri, insya Allah akan berjangka panjang. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar tentunya anak-anak kita. Yang satu, yang pertama yaitu bertahan hidup, ya. Pastinya mereka punya kebutuhan bertahan hidup. Misalnya gini, anak itu belum terburu-buru datang ke sekolah, jadi jam pertama langsung ke kantin dulu, ya. Nah, itu kenapa langsung ke kantin? Berarti itu karena kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu contohnya, semisalnya, ya. Lalu punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini pasti semua siswa memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari semua pihak, baik dari orang tua, gurunya, dan teman-temannya. Lalu punya kebutuhan penguasaan, pastinya punya kebutuhan penguasaan. Jadi anak tersebut penguasaannya di mana? Ya, kadang ada anak yang nakal karena di rumahnya mungkin ada tekanan, tapi di sekolah bebas gitu, ya. Nah, itu ada latar belakangnya kenapa, penguasaannya apa. Lalu pastinya punya kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Namun dari semua kebutuhan ini tentunya kita punya nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Jadi semua kebutuhan ini tentunya harus dipenuhi, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai pendidik tadi menuntun, mengarahkan, dan membimbingnya. Selanjutnya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah pendekatan dan sebagai upaya-upaya dalam menumbuhkan disiplin positif pada siswa, karena keyakinan kelas dibuat oleh siswa atau per kelompok yang memuat nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan yang mereka impikan. Jadi ini salah satu cara nanti kita untuk menumbuhkan budaya positif di anak melalui motivasi intrinsik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini muncul dari siswa. Kita hanya membimbing. Siswa menginginkan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka inginkan di kelas, minimal di kelas dulu. Misalnya, Bu, saya pengen kelasnya bersih. Nah, itu ide-ide itu muncul dari siswa. Lalu, Bu, saya pengen saling menghargai, saling menghormati dengan orang lain. Nah, itu suatu nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan dari siswa sendiri. Jadi motivasi dari siswa sendiri yaitu motivasi intrinsik yang diharapkan nantinya anak-anak itu punya keyakinan sendiri dan jika ada hal-hal yang melanggar mungkin mereka tahu bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan. Tetapi berbeda kalau aturannya keluar dari atas.
Tapi kalau aturannya keluar dari diri sendiri dari siswa, insya Allah itu yang diharapkan, semoga ada berjangka panjang. Selanjutnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Kita lihat, kalau peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas muncul dari siswa itu bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu muncul dari diri siswa. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu dari atas kan menyuruh ya. Kita dari atas tuh menyuruh. Biasanya kita, walaupun kita sebagai guru juga dan juga siswa itu seorang pribadi kan nggak mau ya Bu ya disuruh ya. Kalau disuruh itu nggak enak ya. Nah, jadi kita sekarang itu mulai membuat keyakinan kelas dari diri siswa masing-masing. Contoh lain, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kan suatu perintah ya, peraturan. Jadi suatu perintah. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, misalnya gitu ya. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu misal peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen atau disiplin tepat waktu. Boleh kalimatnya seperti apa, tapi muncul dari siswa. Nah, ini masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah peraturan itu keluar dari orang lain dan sesuatu yang harus diperintah, tetapi keyakinan kelas muncul dari diri siswa masing-masing. Tetapi kita kumpulkan, tadi sudah dipraktekkan, lalu dikumpulkan dari siswa itu, ditampung dan dibuat, ditempel di dinding supaya mengingatkan bahwa kelas itu sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dibuat secara melalui kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas. Jadi judulnya keyakinan kelas. Selanjutnya penegakan kedisiplinan. Yang satu, kedisiplinan itu biasa hukuman, ada hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari si pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, bayangkan ya kita kalau sebagai murid seperti itu, kalau mendapatkan hukuman bagaimana. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, mungkin yang sudah kita terapkan, tata tertib berbentuk apa Pak Atep kira-kira? Konsekuensi ya, karena sudah aturannya sudah dibuat, sudah disepakati ya. Tapi tetap tidak nyaman ya siswa ya. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, pernah mendengarkan ini istilah ini? Pernah mendengar atau pernah membaca penegakan kedisiplinan melalui restitusi? Pernah? Baru ya, saya juga baru membaca pas belajar di program guru penggerak ini. Positif mungkin ya. Restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Mari kita, apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada bisa digarisbawahi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya.
Dari Gosen 2004 sama 1996. Padahal udah lama kita baru dengar ya Pak Atep ya. Betul Bu, baru dengar. Ya, Bapak Ibu dari 3 penegakan kedisiplinan ini pernah kan memberikan hukuman? Pernah ya Om Ben ya? Kalau secara fisik belum pernah. Belum ya. Psikis? Psikis juga belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah. Nah mungkin kebanyakan konsekuensi ya Pak ya. Nah ini bisa dirangkum seperti ini. Identitas gagal ini hukuman, identitas sukses ini bisa disiplinnya, bisa konsekuensi, bisa restitusi. Kalau misalnya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya pastinya kalau hukuman pasti baik secara fisik maupun psikis pasti menyakitkan. Karena pernah saya alami juga ya. Walau mungkin secara fisik tapi secara psikis mungkin ya kita menyinggung perasaan siswa. Pernah, nah itu mungkin menyakitkan hati mereka ya. Lalu kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi dan restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Lalu kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, pastinya walaupun anak sudah keluar pasti rasa sakit ada. Pernah nggak mengalami Pak Pikir? Jadi apa yang guru pernah nggak? Nggak Bu. Ya, alhamdulillah berarti bagus ya. Lalu kalau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid-murid pada jangka waktu pendek. Jadi misalnya diberi sanksi poin ya, atau dihukum berdiri disuruh apa gitu. Nah itu konsekuensinya berjangka pendek. Tapi kalau sampai menyakitkan itu mungkin secara fisik dan psikisnya terlalu menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi ini karena sudah ada aturan, sesuai aturan, walaupun menyakitkan pasti jangka pendek. Hanya itu saja, waktu itu aja. Tapi kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Jadi menguatkan, ya. Kita lihat nanti menguatkannya seperti apa. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Konsekuensi korban diabaikan. Tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Artinya ganti itu dia salah, dia bisa nggak memperbaikinya. Jadi belajar dari hal yang salah tadi. Kalau restitusi seperti itu. Murid anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman pastinya. Kalau restitusi, murid mendapat penguatan. Jadi dikuatkan dari salahnya itu, kenapa salah? Apa yang harus diperbaiki? Selanjutnya adalah penerapan dengan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita ada siswa bermasalah, tentunya kita panggil. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Setiap orang pasti jadi anak dipanggil dulu, lalu jadi garis pernyataannya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu misalnya. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita jangan langsung menyalahkan siswa ya, tapi dengan kata-kata seperti ini. Jadi menstabilkan identitas. Mungkin di awal, benarkah kamu ada masalah? Coba ceritakan masalahnya apa, gitu ya. Nah itu menstabilkan identitas dan termasuk kalimat tadi. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah garis besarnya kurang lebih kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah seperti itu kalimatnya. Jadi itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah tentunya silakan Bapak Ibu yang mau mencoba, terutama di kelas, buat keyakinan dulu. Apa yang mau disepakati di kelas tentang keyakinan kelasnya. Nah kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau misalnya melanggar ngebully orang,
kan kita sudah kesepakatannya saling menghargai, saling menghormati orang lain. Itu berarti dia melanggar gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu jadi kalimat-kalimatnya seperti itu, penerapan dari restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Selanjutnya 5 posisi kontrol pendidik. 5 posisi kontrol pendidik itu yang pertama penghukum, guru penghukum. Lalu yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, gurunya sebagai teman, juga guru sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum, ini ciri-cirinya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nah itu menyakitkan ya. Tapi kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya seperti ini kan restitusi tadi ya, berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu gurunya berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Saya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Ya gaya bahasanya seperti itu. Lalu sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah itu untuk sebagai manajer. Lalu hasil. Kalau sebagai penghukum, siswa memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu pastinya berbohong. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, dan juga bisa berbohong. Lalu kalau sebagai teman, jadi ada ketergantungan, ya, ada ketergantungan dari siswa ke gurunya, atau sebaliknya. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawali, ya, menyesuaikan diri. Lalu sebagai manajer, menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lanjut ke manajer saja, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, untuk murid berkata, kalau sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maafkan saya, ya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak teman saya, ya. Ternyata begitu, ya. Gitu. Lanjut ke pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, berarti ini ada imbalan, ada penghargaan. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu aturan ya, pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bapak Ibu sudah kira-kira Bapak Ibu karakternya masuk ke mana nih? Pernah melakukan yang mana nih? Manajer, bagus nih. Jadi sudah sebagai manajer, direktur jurusan TITL, ya sudah menerapkan sebagai guru manajer. Nah selanjutnya ini contoh restitusi dengan posisi manajer. Ini contoh kasus ya. Ini contoh restitusi dengan posisi manajer. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru pihak di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah kira-kira ini posisi apa? Manajer ya, manajer dari awal sudah kelihatan. Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada
pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah ini tadi tahap pertama itu apa, Pak Teh? Restitusi, segitiga restitusi ini apa? Tahap pertama apa? Sadarkan. Stabilkan. Ya, menstabilkan identitas ya. Lalu Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Nah, berarti identitas ya, menstabilkan identitas. Lalu Mario dan Adi, iya Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa gitu ya? Tapi kami tidak sengaja, ya. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalau kalian pasti melakukan itu, ada alasannya ya. Pasti seru ya, main lempar-lemparan makanan begitu. Jadi kita seolah tidak menyalahkan siswa ya, tapi membawa siswa ke area nyaman gitu ya, ke area nyaman ngobrol dengan gurunya. Lanjutkan, Pak Joko. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, ya Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, ini sudah ke tahap mana nih? Tahap 3 ya, sudah keyakinan kelas ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kata Mario, kita harus bersikap baik satu sama yang lain, Pak. Misalnya, Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri ya, Pak. Misalnya ya. Nah, Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian mau lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak, gitu ya, Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tersebut tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Lagi, nah itu mungkin obrolan dengan cara restitusi dengan posisi guru, posisi manajer. Nah, mudah-mudahan dan itu disarankan mulai dari sekarang Bapak Ibu untuk melakukan bukan dengan hukuman atau mungkin sekali-kali boleh dengan konsekuensi, tapi kita harus mencoba sebagai melakukan restitusi dengan posisi manajer atau sebagai pemantau. Nah ini mungkin ada refleksi. Yang pertama, apa yang sudah atau akan Ibu Bapak lakukan dalam menumbuhkan budaya disiplin positif ini di lingkungan sekolah kita? Silakan. Ya. Buat keyakinan kelas. Ya, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Bagus Pak, terima kasih ya. Lalu yang kedua, tindakan apa yang akan diterapkan jika menemukan siswa yang melanggar? Bu, tindakan apa yang akan diterapkan jika menemukan siswa yang melanggar? Apakah dengan hukuman? Apakah dengan konsekuensi atau dengan restitusi? Ya, terima kasih. Lalu yang ketiga, posisi kontrol apa yang akan dilakukan jika menemukan siswa yang melanggar? Sebagai manajer atau boleh mungkin dengan pemantau. Jadi kita menggunakan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Karena kita juga nggak mau anak-anak kita sakit hati kepada kita ya. Nah itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah ini kesimpulannya, dalam menumbuhkan budaya dan disiplin positif, sebaiknya pendidikan membuat pendekatan dimulai dari motivasi intrinsik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, dan dalam penegakan kedisiplinan siswa sebaiknya menggunakan pendekatan restitusi
dengan posisi kontrol sebagai manajer. Siap Bapak Ibu? Ya, mari kita sama-sama nanti ya kita mencoba pendekatan ini untuk menumbuhkan budaya dan disiplin positif anak-anak kita. Itu saja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Tips-tips agar lolos, Bu. Oh iya, terima kasih. Lolos ikut. Ya. CGP ya, CGP. Ya, dari Bapak Ibu di sini berharap bisa mengikuti saya juga, ya. Ya. Pak Atep, semuanya aja lah pokoknya. Silakan karena kita itu butuh ya, butuh. Jadi harus menjadi guru pembelajar. Karena dengan guru pembelajar, insya Allah kita akan ilmu bertambah ya. Bagaimana cara pengembangan diri dan bagaimana cara menumbuhkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Tip-tipnya ya Pak Atep ya. Siapa yang sudah mendaftar sekarang? Di angkatan ini Pak Atep sudah mendaftar? Harus mendaftar dulu atuh. Ya? Bu Dede sudah? Bu Lani? Setengah sekolah. Tapi sini yang masih Bu Om Ben? Ya Bu, manajer bingung. Oh, jangan bingung-bingung lah. Masih kan nanti 2024 nggak tahu kesana bagaimana. Mumpung masih ada waktu ya. Sekarang dibuka langsung angkatan 9 dan 10. Ya Pak Danur ya. Pak Gilang, Pak Fikri. Ya, siap ya. Ya, mencoba dulu ya Pak Atep ya. Nanti ada 2 tahap pengisian esai dan tahap simulasi sama wawancara. Nah, untuk di tahap esai Pak Atep ya, berhubungan dengan ini Pak Atep, budaya positif, jadi kita juga harus punya berpikir positif. Karena di esai itu adalah studi kasus Pak Atep, pengalaman sendiri. Ya, pengalaman sendiri. Walaupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pengalaman sendiri, kita berpikirannya positif aja, positive thinking dan maju ke depan. Artinya tidak berpikiran negatif, ya. Jadi intinya berpikiran positif dan berorientasi ke depan. Nah itu tipsnya ya untuk pengisian esai. Lalu untuk untuk praktik simulasi mengajar 10 menit itu intinya harus berinteraktif dengan siswa. Harus berinteraktif. Jadi kita tidak ceramah saja tapi berinteraktif. Artinya, assalamualaikum anak-anak, bagaimana sehat? Ayo KM, siapa? Kami namanya. Ya, ayo berdoa. Misalnya. Ya. Jadi harus interaktif. Walaupun ada media sebagus mungkin, tapi kalau kita ceramah sendiri itu nilainya. Jadi yang dilihat itu interaktif dengan siswanya. Jadi ada anggap kita di kelas 10 menit. Ya, 10 menit. Ya? Enggak. Jadi ada persepsi kegiatan inti dan sampai penutup. Dibikin videonya. Iya. Langsung pakai langsung Zoom langsung. Jadi asesornya langsung menyaksikan kita. Ya kita bantu aja dengan siapa di sana ya. Yang penting kita latihan dulu harus interaktif intinya dengan siswa. Jadi siswa dilibatkan, tidak hanya. Kelas siswa apa itu? Kelas enggak? Oh enggak. Kita berdiri sendiri aja. Berdiri sendiri aja, tapi kita baca sendiri. Tapi ada anak itu. Si A. Misalnya, punten ya, ayo pimpin doa, begitu ya. Ayo, misalnya Budia sekretaris, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Jadi kita ada komunikasi. Dikit dulu Bu. Iya, teaching. Kami sarang teaching. Seperti itu, ya. Jadi yang itu yang
Jadi tidak dilihat medianya, dilihat interaktifnya. Untuk wawancara itu kebanyakan dari esai. Jadi soal-soal esai itu Bapak set copy paste. Nanti untuk persiapan wawancara itu dari sana biasanya. Tidak. Jadi wawancara dengan hasil esai yang kita buat. Nah itu mungkin tipsnya ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.